Oke, sepertinya belum hadir. Oke, karena tadi ada beberapa guru juga yang mau ikut, tapi mungkin karena ada kelas dan sebagainya, mungkin nanti menyusul. Dan mohon izin buat Pak David dan juga guru-guru lain, webinar kali ini kita akan rekam. Jadi untuk semua kegiatan nanti akan kita bisa lihat dan juga download hasilnya jikalau Bapak Ibu ataupun anak-anak sekalian mau menonton ulang, hasil rekamannya nanti sudah ada di chat hasil rekamannya begitu. Dan ya sekali lagi saya mengucapkan selamat juga lah kepada seluruh siswa yang hari ini bisa mengikuti kegiatan webinar dan juga pengalaman belajar yang luar biasa. Tadi pagi saya sempat cerita ke 12 IPA bahwa nggak banyak siswa atau nggak banyak sekolah yang bisa mengadakan atau belajar hal yang sangat mungkin baru untuk kita semua saat ini dan benar-benar belajar dari orang yang sudah tidak hanya tahu tapi benar-benar berpengalaman di dalam bidangnya. Dan berharap melalui kegiatan webinar ini seluruh siswa baik kelas 12 IPA dan juga kelas 12 IPS benar-benar mengambil ini sebagai suatu momen belajar yang berharga lah ya. Jadi kalian juga bisa melihat bagaimana dunia sudah sangat berubah. Yang dahulunya kita hanya berbicara tentang manual, tapi sekarang sudah berubah data dan data. Bahkan trennya sekarang mata uang paling berharga sekarang adalah data kalau di dunia modern. Dan hari ini kita sudah kedatangan Mr. David yang merupakan seorang expert di bidangnya dan sudah berpengalaman. Mari kita menyambut untuk perkenalan beliau hari ini. Nanti sebagai ini juga ya, sebagai spoiler lah, beliau juga punya sedikit apa ya, bukan sedikit sih, banyak lah koneksi dengan kita yang juga sama-sama dari Sekolah Dian Harapan. Beliau adalah alumni SDH Lipo Village dan ya bersyukur bahwa sebagai sebuah komunitas besar Dian Harapan kita bisa saling berbagi. Dan mohon buat Pak David juga bisa memberikan sharing pengalamannya nanti kepada kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman dan juga anak-anak sekalian sudah bosan dengar saya untuk berbicara. Dan sekarang saya limpahkan kepada Pak David. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak David. Oke, thank you sir. Aku suaranya kedengaran ya? Oke. Kedengaran jelas Pak. Siap. Oke, halo teman-teman. Thank you banget pertama-tama ya, Mr. Romario, Miss Regina, Mr. Andrew, staff-staff Dian Harapan lainnya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing ya tentang apa sih ini konsep big data atau data besar ini yang orang-orang sering ngomongin. Kenapa ya data yang kecil bisa dibilang sangat besar? Terus kenapa ya penting untuk tahu konsep big data ini? Jadi sebelum mulai mungkin aku memperkenalkan dikit tentang aku sendiri ya. Jadi aku mulai dengan gambar ini gitu. Jadi kalian di SDH Holland Village itu pasti tahu KFC itu apa. Guru-guru kalian kayak Mr. Romario juga pasti tahu KFC itu apa. Udah menjadi sesuatu yang mendarah daging. Nah, tapi bukan daging ayam yang aku maksudin di sini. Nah, yang maksud saya di sini adalah ini, true knowledge, faith in Christ, and godly character, KFC. Nah, saya itu adalah alumni Dian Harapan, Karawaci, Lipo Village. Jadi konsep true knowledge, faith in Christ, godly character ini nyantol deh di kepala. Selalu aja muncul di setiap event sekolah. Jadi Dian Harapan tuh saya dari TK sampai SMP dan pengalaman saya Dian Harapan tuh benar-benar seru dan sangat memorable lah ya sampai sekarang. Banyak kegiatan-kegiatan seru kayak Pajamas Days, home concert, 17-an dan lain-lain. Dan juga banyak kesempatan untuk ikut organisasi kayak OSIS, Palang Merah Remaja, dan juga bermusik. Saya sendiri mendapatkan passion saya di musik dengan bermain biola itu di Dian Harapan. Jadi banyak kesempatan untuk praktek juga ya di ekskul ataupun di graduation. Tapi yang paling berkesan untuk saya itu pasti itu orang-orangnya. Jadi kelas saya itu mungkin seperti kayak kalian ya, sekitar 20 orang doang gitu. Jadi mau tidak mau saling mengenal satu sama yang lain. Jadi kita berjuang sama-sama. Kalau tesnya susah ya dan dapat nilai jelek, ya udahlah kerjain project bareng-bareng gitu. Kalau banyak tugas saling tanya-tanya. Tapi nggak cuma belajar aja. Ya kita juga have fun sama-sama, hangout sama-sama, dan in the end ya
puji Tuhan, alhamdulillah ya lulus juga ya akhirnya selama itu dari TK sampai SMP. Nah, tahun 2012 itu saya pindah ke BPK Penabur Gading Serpong gitu. Dan benar deh, culture-nya beda. BPK Penabur sama Dian Harapan. Dari 20 orang satu kelas, langsung 40 orang satu kelas gitu. Dan sangat akademis, proyeknya hilang semua tiba-tiba. Jadi saya di BPK Penabur itu, tapi belajar gitu ya, beradaptasi ke lingkungan baru, sangat akan meninggalkan comfort zone aku, meninggalkan teman-teman, terus memulai baru gitu. Dan ini mempersiapkan mental saya gitu pada saat waktu mau kuliah. Tahun 2015 saja, nggak lama ini saya lanjut ke Calvin University, sekolahnya Mr. Andrew juga gitu, master. Sekolah Kristen yang menurut saya mirip sama Dian Harapan, membentuk nggak cuma dari segi akademik, tapi juga dari karakter dan dari iman juga. Jadi dia adalah college yang menurut saya bagus untuk development holistik ya. Dan baru saja tahun lalu dengan saya lulus lah, bersyukur dengan baik dengan 2 major ya, Computer Information Systems dan Business Management Marketing. Dan kalau nggak salah kalian tuh kelas 12 juga ya. Jadi mungkin aku jelasin sedikit ini saya belajar apa sih ini Computer Information Systems, Business Management, datanya di mana. Jadi Computer Information Systems itu bagaimana kita menggunakan teknologi untuk membuat sebuah perusahaan efisien, atau gimana membuat sebuah organisasi atau seperti sekolahan bisa berjalan dengan bantuan teknologi, karena teknologi di mana-mana sekarang. Tapi di satu sisi lain, saya juga suka berinteraksi sama orang dan suka berbisnis. Makanya saya ambil business management untuk belajar bagaimana sih mengatur keuangan, mengatur bisnis. Dan karena saya fokusnya pengen ke bagaimana orang-orang membeli produk atau bagaimana orang bereaksi terhadap produk, saya ambil marketing. Jadi saya ambil 2 major ini karena hal itu. Dan bersyukur lagi tahun lalu, walaupun keadaan di US itu sedang susah ya dengan keadaan politik ini, dan saya lulus gitu 1 tahun sebelum pandemik, dan dengan pertolongan Tuhan ya saya mendapatkan kerjaan yang cukup bagus di Deloitte, itu one of the big four professional service firm gitu ya, dan saya dapat posisi sebagai risk and financial advisory consultant, di mana saya membantu bisnis untuk memecahkan masalah mereka dari segi teknologi. Jadi itu fokus saya, bisnis teknologi, data management, project management juga gitu. Dan mungkin ini salah satu saran dari saya juga ya, sewaktu kuliah, kalian bentar lagi kuliah, jangan fokus cuma belajar aja. Ikut kegiatan, organisasi, magang, ataupun kegiatan-kegiatan yang nggak dibayar, kayak di volunteer, atau proyek-proyek di luar kelas atau sekolah gitu. Soalnya nilai itu penting, tapi bukan segala-galanya. Apalagi pas pandemik seperti ini. Banyak perusahaan-perusahaan melihat skill dan aktivitas di luar kelas-kelas ya. Tapi juga harus imbang dengan studi, karena dengan melihat nilai, mereka bisa tahu gitu, apakah orang ini bisa mengatur waktu dengan baik, yang di sekolah dan di luar sekolah. Dan bersyukur ya pada 4 tahun saya di US, saya mendapatkan kesempatan untuk magang dan berorganisasi di Indonesia maupun di US. Saya juga kerja di kampus dan juga magang untuk membantu keluarga ya, sebab mereka mengirimkan saya juga suatu lompatan iman karena dana tidak cukup gitu. Tapi bersyukur dengan pertolongan Tuhan ya bisa magang, mencari beasiswa potongan, dan akhirnya menyelesaikan studi dengan baik, dan ya akhirnya masih bisa kerja. Oh, satu hal lagi sih, networking itu juga sangat penting ya, di mana kalian bisa ketemu orang-orang. Jadi saya mendapatkan kesempatan ini karena banyak networking dengan orang-orang. Kalian harus mulai dari sedini mungkin gitu. Jadi kalau kalian tertarik tahu lebih lanjut tentang networking, cari magang, kabari saya aja, karena untuk saya bisa sampai ke tempat ini pun banyak orang hebat dan orang baik-baik yang membantu saya, yang saya tidak akan pernah lupakan gitu. Jadi itu aja sih tentang saya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke big data. Apa itu big data dan kenapa kita harus setidaknya tahu apa impact dari big data ke hidup kita. Karena mau tidak mau ya, kita dikelilingi oleh data. Kita hidup di dunia di mana seakan-akan HP dan digital media kita itu udah menjadi ekstensi dari diri kita. Bangun tidur, yang dilihat pertama mungkin handphone, ya untuk matiin alarm mungkin gitu ya. Tapi kalau ada notification, ya pengen bales juga. Jadi walaupun hal-hal ini sekarang kelihatannya normal, di balik layar itu banyak banget sains, psikologi, dan data yang sedang diproses. Kalau kalian tidak tahu apa itu big data, kalian tidak tahu bagaimana bisa menggunakan the power of data di kerjaan kalian. Atau kalau mungkin kalian tahu kira-kira big data itu apa, kalian mungkin tidak tahu bagaimana mendapatkan data yang baik, yang akurat, yang bisa menjadi informasi. Dan kalian mungkin tidak sadar
seberapa ya berharganya data-data yang kalian kasih ke Facebook, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi setiap hari ada 463 exabyte data yang baru. Kalian lihat di sini, 463 exabyte. Ini data baru ya, bukan data yang beredar. Jadi ini constantly generated per hari. Jadi untuk kasih gambaran, laptop zaman sekarang itu cuma kira-kira dari giga sampai terabyte. Saya dulu masih ingat pas zamannya USB itu masih kilobyte. Untuk megabyte aja beli di bookstore gitu udah rasanya bangga banget gitu. Tapi dalam 15 sampai 20 tahun ini teknologi berkembang sangat cepat. Kalian tahu nggak sih sebenarnya iPhone ya itu baru rilis 2007, nggak lama, cuma 13 tahun terakhir. Generasi orang tua kita pas kecil pasti nggak nyangka gitu ini terjadi. Tapi untuk kita ini suatu hal yang normal gitu. Jadi kalau lihat orang tua aku aja juga ya melihat mereka masih stuck in the past gitu. Dan ini data-data semua dari aplikasi kita sehari-hari, Twitter, HP, laptop, Line, Google Search, tablet, dan juga smartwatch itu yang kecil itu juga generasi data banyak sekali. Jadi ini 2017 ada 2,5 quintillion bytes of data per hari ya, dan ditambah terus yang tadi 465 exabyte. Jadi untuk kasih gambaran ini sebanyak apa, kalian lihat gambar yang di bawah kiri itu kan koin ya. Kalian jajarin koin itu di permukaan bumi dari Antartika, lautnya, sampai bawah semua. Kalian jajarin itu koin, kalian kali 5. Itu 2,5 quintillion. Jadi sebanyak itu, 5 bumi itu 2,5 quintillion. Kalau satu koin 1 byte. Jadi begitu banyak data. Dan data ini dipakai di segala bidang. Jadi aku kasih beberapa contoh aja. Ini di healthcare, di kedokteran atau di kesehatan. Dipakai untuk membuat proses kalian kalau ke dokter lebih cepat. Kalau mendiagnosa penyakit juga lebih cepat. Dan juga kalau mencari obat, bisa mendapatkan obat yang paling murah tapi bisa ampuh juga. Dan ini yang menarik lagi, kalau kalian tahu tuh yang merah, pasti kalau kalian lihat banyak meme, dia sekarang lagi ngetren nih di meme-nya ya. Ini si Trump, ini big data dipakai di politik. Di eleksi sebelum ini ya, Trump menggunakan data untuk benar-benar target kota-kota di mana dia bisa mendapatkan vote paling banyak. Dan dengan data ini ya, si Trump memodifikasikan cara dia ngomong ke setiap kota agar lebih cocok dengan orang-orang di kota tersebut. Makanya dia menang. Dia juga memakai social media di mana dia target orang-orang dengan ads-nya. Jadi kalau orang yang mungkin nggak tahu mau vote siapa, terus dia target, nah tiba-tiba ya udah dia jadi kemakan juga gitu. Jadi Trump ini walaupun kelihatannya ceplas-ceplos ngasal ngomong di media, dia sebenarnya orang yang sangat pinter dan strategis. Jadi dia gunain data untuk menang pemilu. Nah, tapi yang saya paling suka ya itu adalah kegunaan big data untuk di bisnis. Jadi contoh paling gampangnya untuk ini sih di retail aja ya. Retail tuh kayak supermarket, Alfamart, Indomaret gitu. Jadi di sana itu semua yang mereka lakukan itu berdasarkan data. Jadi contohnya kenapa permen Mentos atau coklat itu di dekat kasir, kenapa telur itu di belakang, kenapa mereka taruh barang ini di sebelah barang ini, itu semua mereka olah dengan data. Dan dengan data ini mereka juga kalau online ya zaman sekarang, mereka dengan careful memilih mana barang yang pas kalian buka app muncul di depan mata. Itu mereka melakukan dengan data dengan bantuan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Jadi intinya secara fisik ataupun online, data yang digunakan itu membuat shopping experience kita mudah gitu. Semakin kita nyaman, semakin kita senang, akhirnya semakin kita beli banyak. Terus kalau kita beli banyak, untung juga buat mereka. Jadi saya mau ngajak kita semua ya untuk nonton video ini. Nah, sewaktu kita nonton video ini, coba kalian di chat gitu, kalian bisa ngobrol lah bersama-sama teknologi apa yang kalian lihat menarik atau apa yang kalian insight apa yang kalian dapat gitu. Saya coba play ya. Four years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome
to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Nah, jadi gimana menurut kalian? Menurut saya sih ini keren banget ya. Jadi kalau ingat dulu, saya bermimpi untuk pergi ke sini dan akhirnya berhasil juga mimpi pergi ke sini. Jadi kalian lihat ya, semakin kita nyaman yang tadi saya bilang, semakin banyak kita beli, semakin untung juga buat si Amazon ini. Di sini kalian tinggal nyalain HP, masuk, scan, grab, go. Benar-benar mudah, benar cepat deh. Mereka bisa begini bagaimana? Mereka tadi kalau kalian tadi lihat ya, mungkin kalian catat juga ada kamera yang setiap millisecond merecord gerak-gerak kalian dan itu semua data karena komputer yang proses. Dan dengan data ini mereka bisa baca ya barang apa yang kalian ambil ataupun kalian balikin. Terus untuk dapat data-data ini juga banyak sensor lainnya di shelves-nya gitu untuk gather data dan di back layar semua data ini ya, komputer yang proses dan artificial intelligence-nya memproses data-data tersebut secara real time, benar-benar pada saat itu. Jadi tahun lalu pas saya pindah San Francisco, saya akhirnya dapat juga kesempatan untuk berkunjung gitu dan benar sih, saya masuk kan, terus mau lihat-lihat aja sebenarnya. Tapi karena memang gampang banget shopping experience-nya, akhirnya juga ya beli snack-snack gitu, nggak cuma satu lagi, beli cukup beberapa gitu. Dan jadi ingat gitu, semakin kita nyaman, semakin banyak beli, semakin untung juga buat mereka. Dan ini semua mereka lakuin dengan data gitu. Dan ini cuma satu contoh doang di inovasi yang keluar di industri 4.0 era ini ya, di mana data itu sangat cepat diproses. Iya, jadi bagaimana bisa sangat cepat banget diproses gitu dalam supermarket. Nah, sekarang kalian, ayo kita keluarin HP yuk, terus kita pergi ke sini, ke mentimeter.com. Kalau kata ya Mr. Romario sih, kalian udah sering ya pakai Mentimeter. Jadi coba kalian ke Menti, terus masukin passwordnya 7068579. Oke, silakan buat seluruh siswa untuk buka Mentimeter. Iya, terus kodenya ini ya, 7068579. Oh, udah berubah kodenya, sorry. Jadi segini, jadi 198379. Oke, jadi diralat ya semua IPA IPS 19, 83, 70 dan 9. Kodenya juga sudah ada di chat oleh Pak Markus tadi. Jadi silakan dicek. Sip. Ya, jadi mungkin pertanyaan pertama itu ya ini sih. Aplikasi apa saja yang kalian pakai sehari-hari gitu. Jadi dari sini coba kita bersama-sama ngelihat gitu, oh teman-teman kita juga pakai aplikasi ini. Bisa masuk nggak, Mister? Saya bisa, Pak. Ya, coba silahkan kasih berapa ya, 5 ya opsinya, coba dimasukin. Kita kasih berapa menit ya, kayak sekitar 2 menit deh. Wih, Instagram paling banyak nih kelihatannya. Ini WA, oh ini WhatsApp, Line.
So far Instagram masih nomor 1 nih. Terus WhatsApp, YouTube juga udah makin keluar. TikTok jadi juara 3 sekarang. Oh, ada Netflix. Outlook. Ini pasti Teams yang nyuruh karena guru nih. Ini Kalau apa? nggak ada guru mungkin nggak dibuka kali Pak. Wih, ini ada yang jawab Bible. Oke. Facebook, WhatsApp, Microsoft Form. Ini bagus nih. Ini Microsoft Form nanti kalian bisa pakai nih untuk project kalian. Netflix, Outlook, Among Us. Saya juga main sih Among Us. Oke, I think itu dulu kali ya sekarang. Kasih 10 detik, 30 detik lagi deh. Sambil habis itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi ayo kalau yang belum jawab silahkan dijawab. Jadi kalian lihat ya, ini aplikasi aja cuma dari berapa? Kira-kira 30-40 dari kalian aja udah sebanyak ini. Dan di App Store jauh lebih banyak lagi. Oke, coba kita ke next question ya. Data apa yang aplikasi kalian simpan? Coba kalian pikir deh. Tadi kan kalian udah list ya, beberapa aplikasi kalian. Coba kalian mikir, saat kalian register, atau kalian saat post gambar, atau post apa, atau post nari-nari gitu. Data apa gitu yang aplikasi kalian store? Coba kalian kasih beberapa contoh gitu di sini. Nggak wajib chat, bener. Chat tuh di store semua ya. Jadi kalau kalian chatting sama orang, sebenarnya si komputer ini store history chat kalian. Ada apa lagi nih? Nama, bener. Saat kalian registrasi, birthday. Nah ini birthday untuk dapat ini ya, umur kalian berapa. Email untuk kontak kalian, biar bisa promosi ke kalian. Tempat tinggal benar, biar mereka bisa lihat, oh orang ini di sana, orang yang di sana itu kira-kira suka yang seperti ini. Video benar, chat, nama, oke. Nah ini search word juga nih, ini Google sangat big on search word. Bahkan mereka sampai jual keyword yang kalian pakai itu dijual sama mereka untuk uang. Oke, kasih 30 detik lagi deh, terus kita lanjut. Apa lagi ya? Gambar jatuh. Iya, phone number. Jadi kalau kalian sering dapat spam phone number itu karena data kalian mungkin sudah beredar di tempat lain ya. Oke deh, saya tutup ya. Thank you semua. Ini juga sebenarnya ini juga termasuk data-data by the way ya. Kalian memasukkan data ke sini. Oke, saya exit dulu. Saya lanjutkan presentasi. Nah, jadi kalian tadi udah melakukan exercise ini ya, untuk apa aja data yang collected from us gitu. Tapi aku mau emphasis beberapa hal lagi ya. Yang kalian kasih itu perusahaan-perusahaan seperti Apple, Instagram, Facebook, macam-macam ini lebih dari itu. Mereka gather ini. Jadi contohnya kalau kalian di Instagram, berapa lama kalian ngelihat satu gambar itu sama mereka di record. Mata kalian ngelirik kemana, mereka record juga. Kalian scroll dari kiri, kanan, atas, bawah, diagonal, mereka juga store. Kalau kalian login, HP kalian kalau pakai retina atau pakai biometrik atau pakai suara macam-macam, mereka juga record itu semua. Saya dulu pernah eksperimen. Jadi kalau saya beli tablet gitu baru ya, tablet itu ada ads di depannya. Jadi saya bilang ke ads ke tablet itu malam-malam. Saya bilang aja kucing, ulang terus kucing. Besoknya pas bangun keluar makanan kucing. Padahal aku nggak ada kucing, tapi karena aku bilang kucing, padahal aku nggak record ya. Tapi itu keluar tiba-tiba. Nah itu artinya nandain sebenarnya device kita itu nggak record data-data seperti itu. Ini juga menarik nih kalau kalian lihat, ini tuh heat map. Jadi heat map tuh kalau kalian lihat yang merah itu, semakin merah itu artinya semakin sering kalian mungkin scroll di sana atau tap. Yang biru, yang hijau itu artinya lebih less likely kalian itu ya swipe. Jadi sampai data-data begini itu di record sebenarnya dan ada cara untuk mengambil data tersebut. Mungkin nggak spesifik ya siapa yang melakukan itu, tapi bisa diambil. Jadi kenapa ya? Kenapa mereka ngelakuin ini semua? Data-data yang mungkin menurut kita
nggak penting gitu. Mereka store semua. Karena yang mereka mau itu untuk mengetahui our behavior. Karena dengan mengetahui kelakuan kita, bisnis akan lebih gampang memikirkan strategi mereka seperti 4P yang nanti kita akan bahas ya. Semakin mereka tahu bagaimana membuat kita nyaman, ingat ya, semakin sering kita menggunakan aplikasi atau beli barang atau service mereka. Dan ujung-ujungnya yang saya bilang, semakin kita nyaman, semakin sering menggunakan atau beli, dan akhirnya semakin bagus untuk perusahaan tersebut, entah uang atau entah dari segi apa lagi. Sebenarnya perusahaan tersebut akan grow. Jadi ini adalah sebuah magazine gitu yang keluarnya nggak lama, dan dia bilang the world's most valuable resource is no longer oil but data. Jadi dia mengcompare ya oil sama data ini. Jadi kalau kalian pikir gitu, kalau mungkin kalian bisa bayangin sebentar, oil itu adalah salah satu komoditas yang paling diregulasi. Karena naik turunnya harga oil gitu atau bensin gitu ya, contoh gampangnya, pengaruh banget ke harga-harga barang lain. Pasti kalau oil naik, barang-barang lain kemungkinan besar akan naik dan sebaliknya. Tapi sekarang data itu juga dibilang seperti oil, jadi sangat powerful untuk mempengaruhi society sampai harus diregulasi. Perusahaan seperti Facebook, Amazon, Microsoft ini sampai harus diregulasi sama pemerintah agar mereka menggunakan the power of data-nya responsible gitu ya. Jadi kenapa data itu valuable? Pertama itu karena data itu nanti kalian akan pakai untuk membuat informed decision. Jadi kalian tuh kalau membuat suatu decision, kalian tuh bisa berasumsi gitu ya. Jadi contoh, kalian berasumsi orang suka teh botol sosro rasa lemon. Entah ada atau nggak tahu. Tapi kalian harus validate dong. Kalian belum tahu realitanya apa. Jadi kalian gather data untuk validate. Asumsi kalian tuh benar atau nggak. Apakah orang suka teh botol sosro rasa lemon. Nah, kedua, data gives insight to reality gitu. Jadi kalian, kita nggak tahu gitu. Jadi kita nggak tahu semua. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu realita di dunia ini seperti apa. Jadi contohnya, kalian mungkin nggak tahu di Dian Harapan gitu, orang tuh lebih suka Coca-Cola atau Pepsi gitu kebanyakan. Jadi kalian harus untuk tahu realita itu, kalian gather data aja. Orang suka minum Coca-Cola atau Pepsi. Nah, terus yang ketiga itu data is used to know your target market. Nanti ini kita akan lebih jelasin di 4P ya, tapi kalian tuh sebenarnya jual ke siapa sih? Ini target market itu kalian jual ke siapa? Kalian jual ke konsumer? Maksudnya kayak ke teman, ke mister, atau ke orang-orang lain, atau ke bisnis. Jadi dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumer, konsumer atau ke bisnis. Jadi siapa gitu yang kalian jual? Laki, perempuan? Jadi ini, data dipakai untuk tahu target market. Tapi yang saya mungkin mau jelaskan sedikit lebih banyak di sini itu yang ini ya, keempat. Data is used to reduce human effort through artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Dan mungkin ini adalah sebuah term yang yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya enggak. Jadi kalau kalian lihat di gambar kanan ini ya yang gerak-gerak, itu sebenarnya udah bentuk dari artificial intelligence gitu. Jadi sekarang kalau kalian butuh apa-apa dari Nike, dulu tuh kalian harus telepon dan harus ada orang yang jawab. Tapi sekarang kalian bisa pakai robot. Jadi robot yang jawab, dan ini robot itu pasti mempunyai kecerdasan untuk mimik, untuk mengikuti apa yang biasanya manusia lakuin gitu. Dan kenapa mereka lakuin itu? Karena to reduce human effort, untuk membuat organisasi itu kalau ada orang lebih gampang lah untuk mereka. Intinya untuk membuat reduce human effort, itu kuncinya, reduce human effort. Dan saya tahu kalian dari IPA dan IPS gitu ya, dan saya dulu IPA juga, tapi saya kuliahnya ambil lebih sedikit mengarah ke IPS, ambil bisnis gitu ya. Jadi saya mengerti gitu, ada sebuah spektrum data gitu, dan data ini untuk semua, data is for everyone. Mau IPA, IPS, semua dari kita perlu pakai data gitu di masa depan. Jadi kalau kalian lihat ini beberapa karier yang bisa mengarah ke IPA atau IPS, saya tidak akan masuk ke satu-satu ini. Kalian kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan contact me langsung. Tapi saya akan fokus ke dalam bidang yang saya dalami, ya, itu sebagai data analis gitu ya. Jadi saya akan kasih penjelasan sedikit gitu, apa itu data analis gitu. Jadi data di sebuah perusahaan atau data yang kalian mungkin nanti akan gather ya, itu akan highly tidak
dibilang bersih gitu ya. Tadi kan kita compare data sama oil, ya, minyak gitu ya. Jadi bagaikan minyak sewaktu diekstrak dari tanah itu tidak pernah bersih dan nggak bisa dipakai. Minyak itu harus di-refine atau diproses dulu untuk jadi oli yang bisa dipakai untuk pesawat atau mobil dan lain-lain. Sama, data juga sama gitu. Data yang kalian dapat itu yang kayak Instagram tadi, berapa lama kalian lihat, itu kemungkinan kotor, messy, nggak, jadi benar-benar kacau gitu. Tapi mereka gather aja. Contoh data yang nggak bersih itu, ya contoh kalau kalian masukin tanggal gitu kan, kemarin dapat form kan, kalau kalian tulis tanggal di sana, ada yang bisa tulis 1 November 2020. Atau kalau kalian di US, pakai November 1 2020. Atau juga ada orang yang nulis tanggal 1/11/2020. Nah, itu data nggak bersih gitu. Dan komputer susah proses seperti itu. Dan data ini harus diproses dengan ETL ini. Extraction, Transform, and Load. ETL itu. Ini kata kuncinya dari slide ini. Extract, Transform, and Load. Di mana sebuah data analis, extract, mengambil data dari source yang benar. Jadi mungkin untuk kalian nanti survei atau dari Google Form. Terus kalian transform itu. Jadi kalian akan menggunakan mungkin lebih matematika atau apa untuk mengkategorize, memisahkan, menorganize, benerin tuh tanggal tadi yang beda-beda. Atau nama lengkapnya orang tuh ada yang pakai 2, ada nama tengah, ada enggak itu. Jadi kalian akan mengubah data itu, kalian akan memproses bagaikan minyak tadi. Terus habis memproses, data ini masih ya di sana aja. Kalian harus memvisualisasikan pakai charts, bar chart, macam-macam gitu, agar orang bisa melihat apa yang kalian mau komunikasiin. Data itu untuk dipakai untuk memberikan informasi ya, dan kalian harus belajar bagaimana mengkomunikasikan data ini, dan salah satunya menggunakan charts kayak pie chart, bar chart, macam-macam gitu ya. Jadi extract, transform, load. Ini penting karena data itu 90%, mungkin bahkan lebih, tidak akan bersih. Jadi pengalaman aku pertama itu yang mungkin saya akan jelasin sedikit itu sebagai melakukan kompetitor analis gitu ya. Jadi saya melihat, saya compare kata kunci apa ya yang dipakai untuk mendapatkan artikel-artikel yang orang mau gitu. Jadi contoh kalau kalian ke Google itu, kalian kan akan nulis keyword. Saya pengen tahu gitu, keyword apa ya yang bisa membawa orang ini ke artikel yang aku tulis. Jadi contoh kayak ke Kompas gitu ya, mau dibawa ke Kompas, kalau kalian lihat, itu topik-topik itu mempengaruhi apa yang kalian search gitu. Jadi kalian pernah mikir nggak, kalau kalian tulis ikan paus gitu, yang keluar kok bisa ikan paus gitu ya, bukan yang paus yang Roman Catholic Pope gitu ya. Oh, karena ternyata ada kata ikannya di depan gitu. Jadi keywords yang ini bisa dianalisa gitu, dan ini semua pakai data gitu. Dan yang tadi saya bilang extract, transform, load. Saya ngambil dari mana? Saya ngambil dari Google. Saya extract semua topiknya itu, dan atau dari email ya. Kalau kalian kirim email ada subject line-nya gitu. Jadi extract begitu, dan itu kan messy ya itu data. Jadi harus diorganize gitu. Nanti kalian bisa pakai Excel atau pakai paling gampang Excel ya. Dan kalian memvisualisasikan pakai chart tuh kayak di sebelah kanan. Kalian bisa pakai bar chart atau lain-lain. Jadi ingat extract, transform, load. Dan juga saya pernah di healthcare ya, dan di situ intinya pemerintah tuh kayak si Obama itu pengen kita ngirim report sesuai yang apa yang dia mau gitu. Jadi kita harus mengekstrak, transform, load data tersebut sesuai dengan apa si Obama gitu mau gitu. Jadi sama halnya gitu. Saya ngambil dari different data source, ada yang dari database ini, database itu, dan menggunakan komputer, saya mentransform, membersihkan data tersebut, dan akhirnya kasih ke pemerintah gitu. Ini loh, data yang bersih yang kalian mau. Gitu. Jadi, yang saya mau tekankan dari 2 pengalaman saya itu, nanti kalian itu ya saat mengerjakan project, kalian akan dapat data dari berbagai macam sumber gitu, dan tidak akan bersih gitu. Maka dari itu kalian harus menggabungkan, membersihkan data-data tersebut untuk menjadi data yang wajib menjawab pertanyaan yang kalian ingin tanya atau yang kalian ingin tahu. Jadi data ini harus menjadi informasi yang berguna. Apa gunanya kalau aku tanya, apakah orang-orang di sini suka Pepsi? Terus kalian kasih, oke, ini Pepsi Coke, cuma data Pepsi Coke, tapi nggak tahu, nggak ada chart-nya, nggak ada apa-apa. Orang akan bingung gitu.
Jadi kalau data itu nggak berguna, itu bagaikan minyak yang tadi, minyak yang belum diproses gitu. Nah, tapi ya sejauh ini, jadi walaupun panjang lebar ya penjelasannya tentang apa itu big data, pada dasarnya itu simple. Big data itu cuma sebuah tool, sebuah framework untuk memecahkan masalah yang menggunakan data yang sudah diproses menjadi sebuah informasi ya. Jadi sebenarnya simple. Itu big data, hanya sebuah tool dan kita menggunakan matematik dan komputer untuk membantu memproses banyak data itu. Jadi saya akan membuka untuk tanya jawab dulu sebelum masuk ke 4P. Tapi saya berharap gitu ya, kita bisa melihat di dunia ini banyak permasalahannya. Dan dengan bantuan kalian gitu, menggunakan data dengan baik dan benar, saya percaya kalian bisa menyelesaikan beberapa masalah-masalah di dunia ini. Jadi ada 5 type of people yang saya ketemu gitu. Jadi pertama itu yang those who makes things happen, yang mengubah dunia gitu. Yang kedua, those who think they make things happen. Cuma mereka mikir, iya kayaknya saya melakukan sesuatu. Yang ketiga, those who watch things happen, yang hanya melihat saja. Yang keempat, those who wonder what happens. Ini yang sering bertanya-tanya. Tapi yang saya harap tuh kalian tidak jadi orang yang kelima. Those who do not know that anything had happened. Jadi mau gunung Merapi meletus, mau gempa bumi, kalian masih nggak tahu kalau ini terjadi gitu. Dan sama halnya gitu. Kita hidup di dunia data, kalian jangan sampai tidak tahu apa itu big data gitu. Karena ujung-ujungnya era akan berjalan dan ada di situ. Saya berharap kalian bisa jadi orang yang pertama sih. Those who make things happen. Tapi setidaknya jangan jadi orang yang kelima. Sejauh itu, sebelum masuk ke 4P, mungkin ada pertanyaan. Mungkin bisa 5 menit gitu untuk tanya jawab. Oke, dari seluruh siswa apakah ada pertanyaan atau hal yang masih mau dikonfirmasi dari Pak David? Silakan raise your hand. Nanti Bapak persilakan baru bisa sampaikan pertanyaan. Iya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan terus kita lanjut deh. Soalnya waktu. Kalau lintas departemen bisa. Sepertinya belum ada sih Pak. Oke. Iya, kalau ada silahkan tanya aja. Itu nggak ada pertanyaan yang benar, nggak ada yang salah kok. Dan kalian kalau pengen WhatsApp aku aja secara personal gitu, tanya-tanya lebih lanjut, silahkan. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ya Pak. Oke. Jadi saya akan masuk ke 4P. Jadi kalau nggak salah, Miss Regina akan meminta kalian membuat sebuah project plan ya, business plan. Dan harapan saya itu kalian bisa menggunakan data ya, yang 2 hal ini, well informed sama realistic. Well informed itu jadi kalian tidak sekedar berasumsi. Ingat yang tadi saya bilang yang teh botol sosro rasa lemon. Kalian jangan berasumsi orang suka itu. Tapi kalian akan dengan teliti melakukan research dan menggather data-data yang relevan dan realistik. Jadi realistik ini saya maksudnya, jadi kalau setelah kalian gather data, kalau emang ide kalian tuh nggak memungkinkan, ya jangan lakukan gitu. Karena the data speaks for itself. Gitu. Tapi kalau ide kalian bagus, ya lakuin. Jika iya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak gitu. Kalau emang orang-orang tidak mau, ya telan kenyataan dan jangan lanjutkan. Atau ganti target market, atau ganti strategi lain. Jadi saya berharap setelah ini kalian bisa membuat business plan yang lebih data driven, ya itu kuncinya. Jadi kalian pasti tahu ini malu bertanya saat di jalan gitu. Jadi ingat, data itu untuk make informed decision gitu. Jadi kalau kalian nggak bertanya, kalian tidak akan tahu. Dan ingat tadi yang data paling available, paling berharga itu your behavior. Dan behavior itu sesuatu yang dari orang. Jadi kalian mau nggak mau harus tanya. Nah, tapi bagaimana caranya untuk bertanya dan mendapatkan data yang bagus itu beda cerita. Jadi kalian bisa berasumsi, tapi kalian hanya bisa yakin bahwa asumsi kalian benar itu dengan data yang kalian gather gitu. Dan cara yang paling gampang adalah untuk bertanya gitu. Jadi kemarin kalian pasti sudah isi survei kan, dan itu survei itu dari side project saya gitu. Jadi saya akan menggunakan contoh inilah throughout the 4P gitu.
Jadi di survei ini adalah grup project saya di mana kita mau tahu gimana sih ya, ini pertanyaannya, ingat kan to answer a question, ini pertanyaannya dari grup kami. Gimana sih keadaan budaya memberi dan donasi di Indonesia? Maka dari itu ya kita tanya orang seperti kalian melalui survei, kita tanya kalian kan. Jadi ide kami ini membuat sebuah platform yang menciptakan budaya memberi yang genuine gitu. Tapi karena kami masih muda, grup kami gitu, belum tahu the reality keadaan di luar sana itu gimana. Dan makanya itu kita harus bertanya, melakukan riset pasar di mana kita gather data. Dan kita melakukan ini dengan menyebarkan Google Form dan mengadakan interview dan juga melakukan competitor analysis gitu. Jadi misalnya ada aplikasi yang mirip sama kayak kita. Jadi kita akan menganalisa itu. Jadi kita menggunakan data dari sumber-sumber yang berbeda. Ingat yang tadi, sumber-sumber ini semua berbeda dan kami menggabungkan jadi satu. Gitu ya. Dan kalian bisa menggunakan tools-tools ini. Ini qualitative and quantitative data. Ada dua tipe data gitu ya, kuantitatif sama qualitative. Qualitative sama quantitative. Qualitative itu deskriptif gitu. Jadi biasanya pertanyaannya itu seperti kenapa. Jadi pertanyaan ini hanya jawabnya itu kayak kalau kalian mengerjakan ulangan itu biasa esainya gitu. Esainya itu qualitative gitu. Nah, tapi kalau quantitative itu biasanya numerical. Jadi berkaitan sama angka, bisa dihitung gitu. Jadi example-nya di sini aku bilang do you like to donate? Itu kan yes sama no. Tapi kalian bisa agregat semua kan itu. Jadi yes-nya ada berapa ya? No-nya ada berapa? Jadi itu perbedaan dua data ini, dan ini dengan dua data ini beda-beda cara untuk gather-nya. Kuantitatif biasanya lebih banyak pakai Google Form, kualitatif biasanya lebih enak pakai interview dan lain-lain gitu ya. Jadi kita masuk ke 4P sekarang ya. Jadi P pertama adalah produk gitu. Saat kalian nanti membuat bisnis, dan saya berharap bisnis kalian makmur ya nanti. Jadi produk apa yang kalian akan buat gitu, dan nggak cuma produk atau service gitu. Jadi kalian mungkin bisa, ini saya kasih beberapa contoh gitu untuk membantu kalian. Kalian bisa tanya pertanyaan ini ke target market atau customer yang kalian mau jual, ya. Soalnya kalian mikir deh, kalau tidak ada yang membeli atau menggunakan produk atau service kalian ya nggak ada bisnis. Jadi contoh kalau saya buat botol minum gitu, tapi nggak ada yang mau beli, ya ujung-ujungnya menjadi pajangan di rumah yang society nggak pakai. Jadi kalian harus mikirin produk atau service apa yang orang-orang emang akan pakai dan berguna untuk masyarakat. Jadi kalian bisa tanya, apakah kalian pakai? Apakah kalian suka pakai barang tersebut? Apakah dengan menggunakan barang ini, kalian lebih mudah mengerjakan sesuatu? Apakah kalian mau atau kalian suka menggunakan barang ini sampai kalian mau kasih tahu orang lain? Nah, itu mungkin beberapa contoh ya. Intinya harus tanya customer langsung. Customer is king. Mereka yang ujung-ujungnya membuat bisnis kalian hidup. Tanpa mereka, kalian nggak ada bisnis. Itu yang pertama, itu produk ya. Dan yang kedua itu price gitu. Nah, saya mungkin akan kasih kalian, ini kunci ya, ini dan nggak semua orang tahu gitu. Kadang-kadang orang harus masuk business school atau MBA untuk tahu. Salah satu kunci untuk determine harga ya, berapa harga yang aku harus charge ke customer kita, itu dengan tanya willingness to buy. Nah, ini konsep ini bilang gitu. Jadi contoh kalau aku menjual botol minum ini, kalian berani bayar seberapa mahal? Jadi kalau misalnya maunya bayar 10.000, artinya 11.000 mereka udah nggak mau beli lagi. Ini namanya willingness to buy. Berapa maksimumnya mereka pengen bayar? Tapi kalian harus ingat juga, kalian jangan sampai menghargai produk kalian sangat murah. Karena kebiasaan manusia ya, kalau melihat barang murah, itu waduh kualitasnya jelek gitu. Tapi kalau kalian percaya kualitas barang kalian emang bagus, ya jangan kasih harga itu murah. Jadi kan harus tanya konsumer, berapa mahal, berani bayar berapa untuk barang ini. Terus kalau kalian lihat, kenapa ya mereka nggak berani bayar mahal, padahal kualitasnya bagus. Nah itu kalian harus sama-sama teman bahas, apakah kita harus reduce our cost gitu, agar bisa jual sesuai apa yang mereka mau. Atau mungkin kita bisa lanjut ke P berikutnya untuk menaikkan harga gitu ya, which is promotion. Tapi intinya
price ini sangat penting ya, karena price dari 4P ini adalah satu-satunya yang menghasilkan pendapatan kalian. Tanpa price ini kalian nggak bisa punya bisnis juga. Seperti saya bilang, kalau nggak kalian cuma bakar duit aja, keluarin duit tapi nggak masukin duit. Jadi price sangat penting ini. Nah, yang P ketiga itu promotion gitu ya. Bagaimana kita mau promosi produk kita? Dan di sini itu kalau kalian pergi ke Instagram pasti lihat banyak ads. Itu salah satu contoh dari promotion gitu. Atau kalau kalian ke Tokopedia gitu, kan direkomend berapa ini, direkomend barang ini sesuai yang kalian mau. Itu juga salah satu dari promotion. Dan ya seperti itu, ada dua hal yang kalian bisa pikirin ya saat bikin promosi. Apakah saya mau promosi ke orang-orang yang saya sudah jualan? Jadi contoh kalau saya udah jualan ke SDH gitu, apakah saya mau jual ke BPK juga barang saya gitu ya? Itu new customers. Apakah kalian mau promote ke new customers? Atau kalau kalian mau, ada yang kedua, promote to existing customer. Jadi kalian mikir, oke, saya kan jualan di SDH. Bagaimana kita bisa terus jualan biar mereka terus-menerus beli? Jadi, two things ya. New customer, ya dari SDH ke BPK, atau existing customer di SDH, ya udah jual di SDH, tapi gimana cara mereka terus beli? Nah, kuncinya di sini ya, adalah ini yang saya highlight di bawah. Kalian harus menggunakan emosi, kalian harus menggunakan perasaan seseorang, your customers perasaan gitu. Karena ini kenyataan aja ya, kebanyakan orang itu beli bukan karena mereka perlu, karena mereka mau. Nah, saat mereka mau, otak mereka akan mencoba mengerasionalisasiin gitu. Kenapa aku mau, tapi juga guna juga ya. Jadi contoh kayak, misalnya aku pengen beli mobil baru gitu. Wah, aduh, keren juga ya mobilnya. Tapi sebenarnya nggak perlu sih. Tapi karena kalian mau gitu, terus kalian mulai mikir, oh, tapi aku ada uangnya sih. Terus emang mungkin mobil ini bisa dipakai untuk kalau misalnya yang satu kenapa-napa gitu. Nah, jadi mereka mulai merasionalisasikan. Tapi padahal sebenarnya mulainya itu dari kemauan, dari emosi mereka. Jadi sewaktu orang udah bawa emosi dan bilang aku mau ini barang, entah karena perlu atau gimana gitu ya, mereka akan berusaha sekeras mungkin untuk merasionalisasikan pikiran mereka untuk membuat alasan untuk akhirnya mau beli. Dan ini harus dipikirkan dengan baik karena kalau customer kalian mikir kita seperti ini, mereka tidak akan percaya kepada kita langsung gitu ya. Jadi kan harus mikir bagaimana membuat tap into emosinya mereka, tapi mereka tidak tahu kalau kita menggunakan emosi mereka. Itu harus hati-hati ya, jangan sampai mereka merasa digunain gitu ya. Jadi itu bagian promotion yang saya mau tekankan. Dan yang terakhir adalah place ya. Place ini tuh apa sih ya? Jadi kalau zaman dulu ya, sebelum digital ada ya, sebelum ada HP, itu biasanya physical place yang mereka refer ya, kayak lokasi, kayak Alfamart tuh di mana sih? Kalau mau ke Alfamart tuh Indomaret. Tapi sekarang ya kalau kita lihat ya, ada di digital juga ya. Digital itu termasuk lokasi. Jadi di media apa kalian mau promosi barang kalian atau mau jualan di tempat kalian. Kayak Tokopedia itu juga termasuk lokasi zaman sekarang ya. Social media, TV, Instagram, itu semua lokasi juga. Jadi di mana kalian mau menjual barang kalian itu ya. Nah, kasih contoh aja ya. Ini paling penting tuh target market. Kalian harus tahu siapa target market kalian. Siapa yang kalian mau jual ya. Apakah itu ke orang tua, ke orang muda, siapa yang kalian mau target gitu. Dan pentingnya lokasi, kalian tuh harus pergi di mana target market kalian itu berada. Jangan kalian tarik gitu. Jadi contoh, kalau kalian mau jualan makanan kayak es krim ya, jangan kalian jualan es krim ini di Antartika ya, di sana dingin sekali. Kalian jualnya pasti di depan tempat yang panas dong, di mana orang tuh pengen es krim gitu. Jadi, dan mungkin jangan jualnya ke orang tua, mending jual ke anak muda yang masih bisa makan yang manis-manis gitu. Jadi intinya kalian akan lebih gampang untuk pergi ke target market kalian dibandingkan menarik mereka ke lokasi kalian. Makanya lokasi sangat penting. Jadi kalian harus mikir bagaimana bisa mendapatkan lokasi yang terbaik. Dan cara terbaik yang saya bilang tadi, kalian do research, ask your customer, kalian harus listen to them.
Ingat, malu bertanya saat di jalan, dan itu yang paling penting dalam strategi 4P ini dan dalam data analytics dan big data ini. Selalu tanya, dan tanya pertanyaan yang emang bermutu gitu. Nah, itu saja sih dari 4P ya. Tapi sebelum saya tutup dan masuk tanya jawab gitu, kalian sekarang udah tahu ya, the power of data. Terus kalau kalian nonton Spider-Man gitu, uncle-nya omnya si Spider-Man kan bilang ya, with great power comes great responsibility. Gitu. Dan juga ya kalian dari SDH, ingat KFC, ya kan yang tadi di awal-awal, yang bukan ayam, tapi true knowledge, faith in Christ, and godly character gitu. Kita harus punya godly character yang mencerminkan Allah gitu. Dan yang paling penting itu bagaimana kita bisa mengasihi tetangga kalian seperti diri kalian sendiri. Jadi kita tahu data ini powerful kan. Jadi kalian harus mikir ya, apakah saya suka kalau data saya disebarluaskan gitu ya. Kalau kalian tidak suka, jangan lakuin itu ke customer kalian. Jagalah data privacy mereka. Jadi kasihilah sesama gitu dengan benar-benar mendengar mereka, apa keperluan mereka gitu. Dan juga ya mempunyai belas kasihan atau empathy terhadap orang lain. Seperti apa yang dikatakan di Galatians 4, 5 verse 14 gini ya, love your neighbor as yourself gitu. Jadi sebelum saya tutup ya, jadi pakailah data ini untuk membantu sesama, untuk memecahkan masalah-masalah yang emang dunia perlu gitu, bukan untuk membuat diri kaya. Dan saya berharap gitu ya, dengan kalian sudah tahu semua informasi ini ya, kalian bisa menjadi berkat untuk orang lain dan bukan untuk diri sendiri. Jadi itu saja sih, dan thank you banget ya untuk mendengarkan, dan harap saya juga bisa jadi berkat untuk kalian selama 45 menit ini. Itu aja sih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, masih ada 7 menit. Oke, gimana dari kelas 12 sekalian, apakah ada pertanyaan? Atau kalau ada yang kurang jelas gitu, mau diulangin lagi, aku senang membantu gitu. Dan silakan kontak juga gitu. Nah, sepertinya ya budaya timurnya masih sangat kental ya Pak ya. Jadi mungkin mereka masih malu-malu untuk bertanya. Dan saya tadi sempat terpikir untuk mungkin bagi siswa sekalian yang mungkin ada pertanyaan lanjutan atau ada pertanyaan yang mungkin ragu untuk ditanyakan di forum seperti ini. Saya tadi sudah membuatkan semacam survei atau semacam kuesioner kepada kalian semua, dan linknya ini sudah saya lampirkan di grup chat. Jadi bagi kalian yang masih ya takut-takut bertanya gitu ya, silakan mengisi survei tersebut baik 12 IPA maupun 12 IPS. Nanti kami akan coba kumpulkan pertanyaan-pertanyaan kalian, dan mungkin nanti kalau di lain kesempatan kami akan sampaikan kepada Pak David, dan Pak David nanti mungkin bisa bantu juga memberikan klarifikasi, gitu ya Pak David ya. Siap. Boleh. Nah, ini saya akan share. Mungkin, ya Pak, mungkin karena memang keterbatasan waktu juga, karena setelah ini kan anak-anak ada webinar kedua, jadi memang mereka cukup padat untuk kegiatan webinar hari ini. Dari saya mungkin satu pertanyaan saja Pak untuk sebagai penutup. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan begitu detail juga tentang data dan bagaimana implementasinya dalam hal bisnis, dan juga bagaimana etika dalam mengolah dan menggunakan data tersebut. Nah, pertanyaan saya, di dunia yang mungkin sekarang kita ada yang sudah aware tentang betapa pentingnya data, ada yang mungkin masih belum terlalu aware. Nah, bagaimana kita melatih diri kita untuk bisa punya sikap yang bijak gitu Pak. Karena kalau di beberapa tahun lalu kan saya pernah lihat kasusnya Facebook yang harus
diadili dan sebagainya karena masalah penggunaan data. Nah, bahkan tadi Bapak sempat bilang kalau ada nih orang-orang yang sudah sebarkan data-data kita, yang tiba-tiba ada spam masuk SMS sana sini yang kita juga nggak tahu. Nah, pasti itu adalah oknum-oknum yang melakukan. Nah, mungkin dari kelas 12 kalian nanti ada yang mau terjun ke bidang ini. Bagaimana berdasarkan pengalaman Bapak untuk menjaga diri untuk bisa menggunakan data itu dengan bertanggung jawab? Iya, ya, itu yang bagus sih. Jadi ya menurut saya sih ya tadi ya. Jadi salah satu, jadi manusia itu, maksudnya kita semua itu ya cukup ini ya, cukup susah untuk mengerti orang lain tuh, jujur aja gitu ya. Makanya kalian harus misalnya menggather data gitu, kalian harus uh, mikir gitu yang tadi saya bilang, apakah kalau saya lakukan seperti ini, apakah saya mau juga dilakuin ini seperti ini dari orang lain gitu. Kalau nggak mau, ya jangan lakuin gitu. Tapi kalau oke, kalian tanya teman kalian juga gitu. Kalau tanya, oke, misalnya saya sebarkan data kalian gitu, apakah kalian keberatan gitu. Makanya kalau kalian lihat survei form saya, di terakhir itu ada kontak ya, kontak, dan itu nggak wajib diisi. Jadi saya memberikan kebebasan untuk orang itu kalau mau dikontak balik atau enggak. Intinya kita memikirkan orang lain, pikirkan yang terbaik untuk mereka, dan juga memberikan mereka kemampuan untuk berpikir sendiri gitu. Jangan kita mendikte mereka gitu. Intinya kalau kalian secara genuine gitu ya, mau membantu mereka gitu, dan mau merevisi diri kalian sendiri, dan di SDH kalian pasti diajarin critical thinking ya, itu sangat kepake. Saya yakin kalian akan menggunakan data dengan baik dan benar gitu. Itu aja sih. Jadi empathy ya, bagaimana bisa mengetahui situasi orang lain dengan memikirkan kalau kita di sepatu mereka. Oke, terima kasih buat Pak David buat pemaparannya. Nah, sekali lagi mohon maaf buat teman-teman sekalian yang mungkin mau bertanya dan masih belum cukup sesinya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, hanya tinggal 2 menit dan masih ada kegiatan lain. Jadi setelah ini kita akan ambil sesi foto bersama. Jadi silakan buat seluruh siswa dan juga Bapak Ibu guru yang berkenan untuk menyalakan kamera agar kita bisa ya foto bersama seperti itu ya, secara virtual. Oke. Nah, di layar saya ini bentar, sudah ada Pak Markus, Pak David, dan ya ditunggu teman-teman yang lainnya. Oke, sudah ada Ibu Regina, sudah ada Erik, Ekin. Oke, mungkin bisa dipercepat biar kita bisa. Oke, ada Pak Andrew juga sudah, Tamara. Oke, Gap. Oke, mungkin saya beri waktu 30 detik ya, karena kita juga, kalian juga harus belajar ke webinar berikutnya. Oke, silakan dipercepat, ini masih tidak sampai 20%. Yuk, buat 12 IPA dan juga 12 IPS. Oke, dipercepat siswa-siswa sekalian. Oke, sudah bertambah satu persatu. Ini harusnya total ada 40-an. Ya, di sini masih 20. Jadi masih sudah setengah.
Oke, sudah ada Reinar, Shalom, Karissa, Audrey, Sese, Marsha. Ya, yang lain, oke, sudah bertambah satu-satu. Oke, mungkin kita ambil foto untuk sesi pertama dulu kali ya. Oke, semuanya saya akan screenshot dari sini. Jadi silakan sudah langsung berpose ya dia ya. Oke, silakan untuk lihat ke kamera. Saya akan foto dari sini. Oke, semuanya siap? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Sebentar saya paste dulu. Bersabar ya. Oke, semuanya ready ya? Semua 2, 1. Oke, sip. Dan untuk menutup webinar kita kali ini, saya akan pimpin kita di dalam doa. Dan kita juga mengucapkan saya mewakili juga pengalaman buat kami komunitas Dian Harapan Holland Village. Ya besar harapan kami hubungan ini tidak cuma bisa berhenti di sini, tapi nanti bisa ada mungkin dari kalian yang mungkin ada rencana untuk melanjutkan karir di bidang data analytics, bisa mungkin menghubungi beliau dan ya membangun koneksi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak David juga ya. Mari semua kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami bertata dalam kerjaan surga, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa mengikuti dan belajar satu hal baru yang sangat berharga bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat Pak David juga yang bisa memberikan sharing bukan hanya ilmu tetapi juga pengalaman nyata yang telah beliau alami dalam menekuni bidang ini. Biarlah setiap dari kami bisa belajar banyak hal dari apa yang telah beliau sampaikan. Dan berkati juga setiap kegiatan kami selanjutnya yang akan mengikuti kegiatan webinar tentang nanoteknologi. Biarlah Tuhan menolong dan memberikan kami fokus yang baik agar kami bisa mengikuti setiap kegiatan pembelajar hari ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you ya. Thank you. Oke, sekali lagi terima kasih Pak David, dan sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Ibu guru yang juga sudah hadir, dan kepada seluruh siswa setelah ini diingatkan untuk kalian jangan lupa mengikuti webinar tentang nanoteknologi di kelas fisika integrasi. Untuk detailnya nanti silakan cek di pengumuman mata pelajaran yang bersangkutan. Setelah ini sudah bisa meninggalkan Teams, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak David sebelum kalian meninggalkan Teams webinar kali ini. Thank you Pak, Bapak. Oh, sampai nge-lag nih.